Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizkina, NIM 1212020266 dari kelas PAI 2G. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang konsep dasar landasan psikologis pendidikan. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materinya, mari kita simak sampai selesai. Dalam konsep dasar landasan psikologis pendidikan, yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang pengertian psikologis itu sendiri. Sering kita mendengar kata psikologi. Psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah psike dan logos, yang mempunyai arti jiwa dan ilmu. Oleh karena itu, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang pemikiran, fungsi mental, dan mental manusia melalui beberapa prosedur secara ilmiah. Orang yang melakukan praktik psikologis biasa kita kenal dengan psikolog. Selanjutnya adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu tahapan-tahapan kepada langkah yang tetap dan maju. Perkembangan berjalan maju dan tidak mundur sama sekali. Oleh karena itu, psikologi perkembangan adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mental jiwa dari seseorang dalam tahap perkembangan melalui konsepsi sampai masa tua dan selanjutnya, berdasarkan sebuah pengalaman, perkembangan, belajar, dan pengalaman. Setelah kita mengetahui pengertian dari psikologi perkembangan, yang selanjutnya adalah mengetahui manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan yang pertama adalah untuk mengetahui garis besar, pola umum perkembangan, dan perkembangan anak-anak dengan memunculkan rasa senang untuk bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak maupun remaja yang sesuai dengan fasenya. Yang kedua adalah memberikan perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga adalah mengerahkan seseorang, mengarahkan mereka, dan membimbing mereka agar dapat bertingkah dan berperilaku yang baik sesuai dengan taraf perkembangan orang lain. Yang keempat, khusus pendidik, maka mereka perlu memahami dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan taraf perkembangan anak mereka. Karena agar dapat berjalannya pendidikan itu dengan baik sesuai dengan tujuan mereka. Yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari dan menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam sistem belajar dan pembelajarannya. Manfaat dari mempelajari psikologi belajar yaitu yang pertama, meletakkan tujuan belajar. Yang kedua adalah mengatur kondisi-kondisi yang efektif untuk belajar. Yang ketiga adalah mencegah terjadi dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi. Yang keempat adalah mempertahankan kesehatan jiwa yang baik. Dan yang kelima adalah membuat diri sehingga mampu berkembang dalam pembelajaran secara baik dan mampu. Ketiga adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perilaku individu dalam konteks sosial.
Dalam definisi ini terdapat dua unsur pokok. Yang pertama adalah perilaku individu dan yang kedua adalah konteks sosial. Manfaat mempelajari psikologi sosial yang pertama adalah untuk membantu kita menghadapi masalah-masalah dalam kondisi sosial yang tidak semuanya baik, sehingga diperlukan untuk mempelajari psikologi sosial agar kita dapat berjalan dalam perkembangan sosial dengan baik. Yang kedua adalah membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan individu lain maupun kelompok, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik karena komunikasi yang baik. Yang terakhir adalah dampak landasan psikologis dalam pendidikan. Seperti kita ketahui, pastinya landasan psikologis dalam pendidikan memiliki banyak manfaat dan dampak yang baiknya. Di antaranya yang pertama adalah penyusunan kurikulum. Yang kedua adalah perumusan strategi pembelajaran. Yang ketiga, perumusan tujuan pembelajaran. Yang keempat, bimbingan konseling. Yang kelima, dapat memotivasi peserta didik. Yang keenam, membentuk iklim yang efektif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, analisa perilaku dari siswa. Yang kedelapan adalah peningkatan kemampuan dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kesembilan adalah peningkatan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari landasan psikologis dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah dapat membuat interaksi yang baik antara peserta didik dan pendidik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.